Hi, welcome back to our Lamrim Meditations Hai, selamat datang kembali ke for meditasi Lamrim class untuk called kelas Loving kita yang Kindness. disebut And we've been Cinta going pada through Saat the 10th Virus. chapter, the dedication Kita chapter sudah melewati bab of Master ke-10, Shantideva's bab Guide to the Bodhisattva's dedikasi Mind. Master Santideva, And actually today we're in the final week panduan of this cara course. hidup Bodhisattva. Hari ini kita berada di minggu terakhir pelajaran, dan kita telah mencapai bagian akhir bab itu, sebenarnya dari ayat 53 sampai 58, jadi ini adalah akhir bab. Semuanya ada 58 ayat, dan kita sedang membahas 5 ayat terakhir sekarang, 5 atau 6 ayat. Ada beberapa gagasan utama di sini. Kita masih melakukan sesuatu tindakan kebenaran. Jadi ingat itu, kita berpikir tentang beberapa karma baik menakjubkan yang kita sudah lakukan dalam 1 atau 2 bulan terakhir, dalam beberapa bulan terakhir. Dan kita menggenggam pada bibit baik itu, dan kemudian kita seperti menggunakannya sebagai peluru untuk menembak virus. Kita melakukan suatu tindakan kebenaran. Kita mengatakan, jika itu benar bahwa selama masa-masa sulit dan terutama pada awal waktu, kita semua gugup, kita semua takut, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika memang benar bahwa selama masa-masa sulit di negara ini, kita semua kehabisan kertas toilet, saya ingat tim memberi saya beberapa, saya hormat pada Anda. Jika selama masa-masa sulit Anda berbagi apa yang Anda miliki atau Anda berbaik kepada orang lain, maka Anda memiliki beberapa bahan. Anda memiliki peluru yang dapat digunakan untuk tindakan kebenaran Anda. Selama meditasi ini, bagian pertama kita akan memikirkan sesuatu yang menyenangkan yang kita lakukan untuk orang lain selama virus, terutama selama hari-hari sulit. Dan kemudian kita akan mengambil karma baik itu seperti yang dilakukan Shantideva. Karma baiknya adalah menulis buku 9 bab pertama, dan kemudian kita akan melakukan dedikasi supaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan kemudian kita akan memiliki daftar hal-hal menakjubkan. Hal-hal menakjubkan berpusat di sekitar niat bodhisattva jenis spesial ini. Dan ini disebut, ini adalah doa yang aneh. Katakanlah Anda bekerja. Saya dulu bekerja di sebuah perusahaan di New York. Kami memiliki perusahaan besar sekitar 800 orang di gedung. Dan katakanlah saya ingin melakukan sebuah hal bodhisattva yang nyata. Dan saya dulunya melakukan hal semacam ini. Saya akan pergi ke kamar mandi dan hanya duduk di atas toilet dan melakukan seperti meditasi 5 menit. Jadi saya akan pergi ke kamar mandi, menutup pintu, duduk di atas toilet, di atas penutupnya. Lalu saya akan melakukan meditasi 5 menit ini. Ini sulit, sesuatu yang aneh, dan saya akan berpikir tentang perusahaan ini, kesibukan ini, kesibukan perusahaan berlian. Ratusan dan ratusan orang di gedung itu sekarang bekerja keras. Kami dulunya bekerja sangat keras, dan tentu saja ada banyak masalah terjadi. Seorang wanita terkena kanker, wanita lain baru saja keguguran, orang ini khawatir kehilangan pekerjaannya, orang ini baru saja bercerai, semua macam hal di gedung ini. Kita semua merasa stres, dan di gedung ini 800 orang, semua orang mengalami beberapa hal. Ada masalah yang terjadi. Dan duduk di sini, di toilet, saya akan mengisap seperti spons. Saya akan mengisap semua masalah mereka selama 5 menit. Hanya 5 menit. Jadi ini seperti istirahat dharma yang Anda dapat lakukan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang pernah mengatakan kepada saya untuk tidak pergi ke toilet, bahkan selama rapat direksi hebat dengan pemilik dan investor. Tidak mengapa untuk berdiri dan keluar jika Anda akan pergi ke toilet, dan tidak ada yang akan menghentikan Anda. Jadi saya akan menggunakan itu sebagai alasan untuk melakukan semacam meditasi 5 menit.
membiarkan semua masalah di gedung ini, membiarkan semua masalah 800 orang datang ke hati saya sekarang. Semua datang kepada saya. Saya akan memakan semua masalah kecil dan besar dari orang-orang yang bekerja dengan saya. Lakukan saja selama 5 menit. Omong-omong, jangan takut. Ini seperti tonglen. Tentu saja Anda akan menghancurkannya dengan cahaya terang di teratai hati Anda. Jangan duduk di sana dengan permasalahan 800 orang. Di dalam Anda akan sakit atau sesuatu. Jelas Anda seharusnya menghancurkan masalah-masalah ini, tapi Anda seharusnya bersedia untuk mengambil semuanya yang sulit. Tonglen adalah dengan satu orang. Kita berbicara tentang ratusan orang atau mungkin ribuan orang. Jadi dalam meditasi terakhir ini kita akan melakukan semacam tindakan kebenaran itu. Jika benar bahwa selama virus hanya membantu seseorang, maka semoga semua masalah dari semua orang di seluruh alam semesta, bukan hanya orang COVID. Ada miliaran dan miliaran planet seperti ini. Semuanya, saya akan mengambil semua masalah mereka. Miliaran dan miliaran planet penuh makhluk dan tidak hanya orang, semua hewan, burung, serangga, bakteri. Saya akan mengambil mereka semua. Mungkin COVID berkeliaran, berharap dia bisa hidup. Saya akan mengambil semuanya. Saya akan mengambil virus COVID sebagai masalah pribadi. Saya akan membawa semuanya pada diri sendiri dan dengan senang hati. Dan ini adalah tindakan kebenaran. Jika benar saya melakukan sesuatu yang baik selama virus berlangsung, maka dengan kekuatan itu, jika saya memiliki kekuatan, seharusnya saya memiliki kekuatan untuk mengambil semua miliaran masalah di planet yang penuh orang. Jika Anda ingin gambar untuk itu, kita bisa mengambilnya dari buku Seiji yang disebut Mahkota Pisau, The Crown of Knives. Bahkan itu adalah sebuah instruksi yang diberikan kepada Lord Atisha oleh gurunya, Dharma Raksita. Jadi, kita sering membicarakan tentang Lord Atisha. Dia mendapatkan puisi dari gurunya sendiri sebelum dia berangkat ke negara gila yang disebut Tibet untuk mengurus orang-orang di sana. Gurunya bilang, Anda akan membutuhkan puisi ini. Ini sebuah puisi untuk membuat Anda merasa lebih baik ketika Anda pergi ke Tibet yang liar. Dalam teks itu, mereka merujuk ke sesuatu yang disebut mahkota pisau. Kadang-kadang mereka menyebutnya roda senjata tajam. Saya lebih suka mahkota pisau karena sebuah cerita kuno yang kami terjemahkan. Dan omong-omong, buku itu akan segera keluar. Saya rasa terjemahannya sudah selesai kemarin. Editing akhir harus dilakukan. Tapi ada cerita dalam sutra kuno yang disebut semua jenis karma vibhanga yang berbicara tentang semua korelasi yang ada. Ada cerita tentang seorang pemuda yang memutuskan untuk menanggung rasa sakit dunia. Dia akan dibunuh oleh roda bintang ninja khusus yang besar yang akan memenggal kepalanya seperti mahkota pisau. Dan tepat sebelum mahkota pisau itu tiba di kepalanya, dia berdoa, semoga saya mengambil semua rasa sakit dari semua orang, terutama ibu saya dan ayah saya. Di sini Anda melihat roda, kita menggunakan gambar roda di sini. Jadi mari kita mulai. Cukup mengingat strategi umum. Kita akan berpikir hal baik yang kita lakukan selama virus berlangsung. Kemudian kita akan melakukan suatu tindakan kebenaran. Jika benar saya membantu orang selama virus berlangsung, bahwa saya tidak egois selama virus, semoga mimpi saya menjadi kenyataan. Apa impian Anda? Mimpi saya adalah supaya saya bisa mengambil semua rasa sakit dari seluruh alam semesta. Itu semacam mimpi yang aneh, tapi saya harap itu berhasil. Jadi mari kita mulai. Bersiap untuk meditasi, duduk lurus, duduk tegak. Saya suka senyum kecil di wajah.
tandai, dibuat tenang. Just be here. Don't think about all the stuff you have to do. We all have stuff Cukup to do. berada di and we sini, all jangan die in the pikirkan middle semua of it, hal so yang harus don't get too dilakukan. attached to it. Hole in your tummy. Kita semua memiliki hal-hal yang Shoulders harus back, dilakukan dan hands kita semua back on mati the di thighs. tengah-tengah itu semua. Jadi jangan terlalu melekat kepadanya. Tarik perut sedikit, bahu ke And we'll belakang, do 10 tangan di long atas exhales paha. to get into the meditation. Dan kita akan melakukan 10 hembusan panjang untuk masuk ke meditasi. So please remember some kindness Jadi, tolong ingat you beberapa did for kebaikan somebody yang Anda else during the time lakukan of the virus. untuk orang lain selama masa virus. Now we're going to do an act of truth. If it's true Sekarang kita akan Then I melakukan paid suatu this tindakan kebenaran. to Jika people itu during the benar virus, bahwa saya berbuat kebaikan then first ini of all, untuk may orang-orang I selama meet virus, Manjushri. kemudian May I meet pertama-tama semoga saya that bertemu Manjushri. exquisite angel, Semoga saya bertemu dengan malaikat indah itu, beautiful angel malaikat who indah is yang made of all the terbuat wisdom of dari the sebuah Buddhas, all the kebijaksanaan wisdom of all Buddha, the Buddhas. semua kebijaksanaan dari semua Manjushri. Buddha. If it's true Semoga saya bertemu that I Manjushri. was Jika kind benar bahwa during saya the virus, then baik may I selama virus, personally meet Manjushri. maka semoga Face to saya face. pribadi bisa bertemu dengan Manjushri langsung. And may I be like him. May I have Dan this semoga bodhisattva saya seperti intention. beliau, semoga saya memiliki niat bodhisattva ini. May I have this experience of meeting Semoga saya memiliki pengalaman and bertemu dengan semua makhluk assuring them that I will take care of them. dan meyakinkan mereka bahwa saya akan mengurus mereka. Here comes the big part of this meditation. Disinilah bagian besar dari meditasi ini. If it's true I did do some small kindness, Jika itu benar saya melakukan During the kebaikan virus. kecil selama virus, then may all the problems of semoga all semua beings masalah ripen dari semua on makhluk me. May I take all their bad seeds matang di into saya. me.
Semoga saya mengambil semua bibit buruk mereka ke dalam diri saya. Dan rasanya sangat enak. Kedengarannya menakutkan, kedengarannya seperti akan banyak masalah, dan biasanya kita mencoba melarikan diri dari masalah. Tapi ada keindahan tertentu, keindahan yang ekstrim, dengan sengaja dan tanpa nama mengambil masalah orang lain, menjauh dari mereka dan membawa semuanya pada diri kita sendiri. Ini agak sulit untuk dimulai, tapi sekali Anda melakukannya rasanya begitu benar, kemudian menjadi mudah, dan itu akan sangat memuaskan. Jika itu benar, saya melakukan hal kecil selama waktu virus untuk orang lain. Semoga saya memiliki berkat dari kemampuan untuk mengambil masalah orang lain. Ini adalah alam semesta besar. Planet ini bukan satu-satunya tempat yang ada. Ada banyak bodhisattva lain di alam semesta. Ada banyak tak terhitung, tak bisa dihitung. Orang menakjubkan yang luar biasa berada di banyak-banyak planet yang berbeda. Jadi mari kita melakukan suatu tindakan kebenaran bagi mereka. Itulah yang dilakukan Master Santideva di sini. Jika itu benar bahwa saya melakukan hal baik yang kecil selama hari-hari virus, jika saya memiliki cinta selama waktu virus, semoga semua mimpi dan semua rencana dari semua bodhisattva untuk membantu orang-orang di planet mereka sendiri menjadi kenyataan. Semoga mimpi mereka, semoga rencana mereka menjadi kenyataan dengan kekuatan atas perbuatan baik saya. Gagasan-gagasan ini sangat tidak biasa untuk seseorang, bagi kita semua untuk duduk di sini dan berdoa supaya masalah orang-orang seharusnya datang ke kita. Ini filosofi yang sangat-sangat tidak biasa, cara hidup yang tidak biasa. Tetapi jika itu menjadi tersebar luas di dunia ini, maka seluruh dunia akan jauh lebih bahagia. Ini membuat Anda jauh lebih berbahagia untuk melayani orang lain daripada mengambil sesuatu dari orang lain. Itu membuat seluruh hidup Anda manis dan terpenuhi. Jika saja pemikiran semacam ini memikirkan pemikiran aneh yang indah bisa menyebar di dunia ini, saya akan melakukan suatu tindakan kebenaran. Jika saya baik pada seseorang selama zaman virus, maka gagasan indah yang aneh ini bahwa saya harus mengambil masalah orang lain, harus menyebar di dunia ini dan membuat dunia ini bahagia.
And the final verse of Dalam ayat terakhir dari panduan untuk cara hidup Bodhisattva, Guru Santideva menyembah gurunya sendiri yang adalah Manjushri sesungguhnya. Jadi kita bisa melakukannya bersama-sama. Mari menyembah makhluk suci yang terbuat dari cinta, bodhicitta, dan pemahaman tentang bibit dan kekosongan. Okay, and slowly open your eyes. Oke, kemudian perlahan-lahan membuka mata Anda, meregang dengan baik. Kita akan melakukan meditasi ini selama seminggu terakhir. Cobalah untuk melakukannya 2 kali sehari. Anda akan sangat senang. Dan cobalah untuk membaca bab itu, atau jika ingin Anda dapat mendengarkan rekamannya. Dan cobalah untuk mendengarkan itu sekali atau 2 kali sehari. Sampai jumpa.